Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan dalam kegiatan atau kultum yang dipersembahkan oleh Pemuda Muhammadiyah Kota Palopo. Dan insya Allah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu materi yang berjudul tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19 atau virus corona. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersedih karena sepertinya Ramadan tahun ini akan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Mengapa pemirsa? Kita tahu bahwa di dunia, khususnya di negara kita, sedang mewabah yang kita kenal dengan COVID-19 atau virus corona. Yang mana dalam pandangan medis bahwa virus ini awalnya berasal dari suatu wilayah di China, yaitu di Wuhan, dan cara penyebarannya itu dari manusia ke manusia. Sehingga pemirsa, bagaimana kemudian kita umat Islam dituntut sebagai garda terdepan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam telah sepakat untuk melakukan kegiatan, apakah itu bekerja, belajar maupun beribadah, semua dilakukan di rumah kita masing-masing. Tujuannya apa pemirsa? Untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Pemirsa, sehingga mungkin di antara kita kaget atau heran mengapa masjid juga ikut ditutup. Jawabannya adalah pemirsa, kita diharapkan sebagai umat Islam, sebagai pemberi contoh, suri tauladan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kenapa? Hal ini pun pernah terjadi pada zaman Rasul. Bahkan dalam beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita ketika ada taun untuk melakukan karantina, yaitu melakukan bentuk kegiatan, apakah itu ibadah, bekerja dan sebagainya, dilakukan di rumah kita masing-masing. Pemirsa yang budiman, ada beberapa tuntunan ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini dengan harapan nilai kuantitas dan kualitasnya tetap sama dengan Ramadan sebelumnya. Yang pertama, pemirsa, kita harus berusaha aktif untuk mencegah penularan COVID-19. Kami telah jelaskan tadi bahwa edaran pemerintah bersama dengan MUI dan Ormas bahwa ibadah yang kita lakukan di rumah dalam kondisi seperti ini ternyata itu bernilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Selain usaha tadi, kita pun juga berusaha untuk melakukan pengobatan. Karena kita tahu bahwa para ahli sudah menyelenggarakan upaya tersebut sekaligus menyediakan segala keperluan yang berkaitan dengannya. Hal ini pemirsa memberikan informasi kepada kita bahwa untuk jujur menyampaikan kepada pihak medis ketika kita ada indikasi. Dengan hal seperti itu kita menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita tetap melaksanakan kewajiban kita. Kita sholat, kita berpuasa, dan kita melakukan amal-amalan sunnah. Misalkan sholat tarawih. Kita berbuka puasa bersama dengan keluarga kita. Kita makan sahur bersama keluarga kita. Salah satu hikmah pemirsa, dengan adanya hal-hal seperti ini, kita pun juga semakin dekat dengan keluarga kita di rumah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang memang kewajiban, namun ketika kita lemah atau kita sakit, terutama saudara kita tim medis ketika tidak sanggup melakukan puasa, maka dia boleh melakukan atau tidak berpuasa, tetapi mengganti atau mengkada puasanya di hari-hari yang lain. Pemirsa yang budiman, itulah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita semua sedih, tetapi kita tetap optimis bahwa kualitas ibadah kita akan tetap terjaga sampai hari terakhir, dengan harapan kita semua mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.